Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, channel ini memiliki implikasi yang cukup bagus dan ini patut untuk kami syukuri. Di antaranya terindikasikan dengan jumlah subscribers yang meningkat, yaitu sampai pada angka 4.000 subscribers. Mungkin hari ini sudah bertambah jauh. Ini patut kami syukuri. Kenapa? Karena melalui channel ini kami ingin membangun nalar bahwasannya kebenaran di dalam manhaj salaf itu tidak hanya satu, dan bahwasannya seluruh umat Islam berhak menyandang gelar sebagai salafi. Karena ketika seseorang itu sudah tidak menjadi salafi, artinya tidak lagi menjadi pengikutnya salaf. Seseorang yang sudah tidak mengikuti salaf berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Karena agama Islam adalah agamanya salafun salih. Oleh karena itu, maka melalui channel ini mari kita bersama-sama mengoreksi amalia-amalia kita, termasuk juga di antaranya adalah representasi kita terhadap manhaj salaf ini apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kali ini pada video ini kami ingin mengulas satu aspek di mana aspek ini cukup mendasar, yaitu aspek zikir dan juga doa. Yang kedua hal ini merupakan ruhul ibadah. Nah, ketika kita beribadah, apapun itu ibadahnya, maka tentu kita harus mengikuti manhaj salaf. Tidak boleh membuat ibadah yang tidak ada sandarannya kepada salafun salih, yang sudah digaransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairul qurun. Nah, di sini kami sudah menyusun artikel, ya mungkin bisa disebut dengan penelitian karena pakai metode penelitian. Nah, di sini kami ingin menunjukkan bahwasannya ada satu stigma terhadap amaliyah kaum muslimin yang membuat satu patokan ibadah tertentu pada waktu tertentu atau di tempat tertentu yang distigma sebagai ibadah yang ilegal. Satu amalan misalnya yang itu umum kemudian ditakhsis. Ya, apakah ini mutlak haram dan mutlak sebagai bid'ah? Nah, kita cek ke masing-masing ormas Islam sebagaimana ini sudah menjadi style dari channel ini. Baik, yang pertama adalah wahdah Islamiyah. Ya, wahdah Islamiyah ini kami sementara ini belum menemukan fatwa resmi dari wahdah Islamiyah, yang ada hanyalah konsultasi syariah. Nah, di sini kami menemukan ada satu artikel dan ini adalah jawaban resmi salah satu dewan syariahnya ormas wahdah Islamiyah, di mana dikutip tulisan dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya zikir memberikan energi bagi orang yang melakukannya. Bisa saja saat berzikir seseorang melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya saat tidak berzikir. Jadi ada energi yang luar biasa begitu. Nah, di sini kemudian ada pembuktian empirisnya, yakni Al-Imam
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sungguh saya telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam berjalan, berbicara, bersikap berani, dan menulis kekuatan yang menakjubkan. Dalam satu hari beliau mampu menulis sebanyak yang ditulis oleh seseorang selama 1 pekan. Para tentara pun telah menyaksikan kekuatan beliau di medan peperangan. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah juga ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat saya mendapati Syekhul Islam selepas sholat subuh, beliau berzikir kepada Allah hingga menjelang tengah hari. Jadi selepas sholat subuh, beliau berzikir hingga menjelang tengah hari. Kemudian beliau berpaling kepadaku seraya berkata, inilah sarapanku. Jika aku tidak mengkonsumsinya, energiku akan sirna. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa konsultasi syariah yang ada di website Wahda Islamiyah ini merupakan representasi dari apa yang menjadi manhaj Wahda Islamiyah, bahwa Wahda Islamiyah tidak membid'ahkan zikir yang terkesan tatarruf sebagaimana yang diamalkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita langsung sebetulnya kami ingin menunjukkan beberapa fatwa ormas-ormas Islam ya. Tapi ini kami langsung dulu karena memang kebetulan urutannya di artikel ini kami dahulukan. Kami menduga dan semoga ada peneliti yang menyajikan data persisnya berapa jumlah salafi yang berafiliasi kepada Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kalau kami menduga jumlahnya kurang lebih 10 juta muslim di seluruh dunia pada masa sekarang ini, artinya dalam satu zaman ini ya. Tapi kalau kita runut dari sejak pertama kali Salafi masuk ke Indonesia, maka di Indonesia saja mungkin sampai hari ini sudah menembus lebih dari 10 juta muslim. Nah, di sini kemudian kami sampaikan ada fatwa dari Syekh Dr. Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Dr. Aris Munandar, di mana ada pertanyaan, seorang muslim boleh nggak menetapkan dirinya sendiri berzikir dengan bilangan tertentu? Misalnya setelah sholat subuh bertasbih sebanyak 1000 kali atau 2000 kali dan seterusnya. Boleh nggak semacam itu? Maka ada jawaban, yaitu perlu dirinci, perlu ditafsil. Pertama, menetapkan bilangan tertentu dan komitmen melakukannya karena keyakinan bahwa bilangan tersebut memiliki keutamaan tertentu, maka ini adalah hal yang keliru dalam syariat. Ini menurut Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Kedua, seseorang yang ingin menggembleng dirinya dengan baca tasbih 1000 kali dalam sehari sehingga rutin, maka semacam ini adalah termasuk bagian dari mentarget dirinya membaca 2 juz dari Al-Quran. Sama hukumnya, sehingga boleh ya, hal ini boleh. Nah, berbeda dengan orang yang merutinkan 2 juz setiap hari dengan keyakinan bahwa hal tersebut ada keutamaan khusus. Nah, maka tidak boleh ya. Nah, ini nanti kita tentu cross check apakah ini bersanad sampai kepada salafun salih atau tidak. Nah, kemudian ini rincian ini disimpulkan dari praktek salaf. Berarti ini adalah hasil elaborasi penelitian Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Ada sanad kepada Al-Imam yaitu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ad-Dausi. Beliau membaca tasbih 12.000 kali. Artinya beliau memaksakan dirinya agar bisa memenuhi target ini setiap hari. Nah, nanti kita lihat juga. Nah, mungkin video kali ini tidak bisa sampai selesai ya, mungkin berpart-part ini karena ini agak panjang memang. Nah, kemudian ini itu tadi fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Jadi kalau tidak ada keyakinan tertentu maka tidak masalah ya. Dan kalau diamalkan untuk diri sendiri. Nah,
Baik, di sini kita langsung cek kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau memberikan jawaban manakala beliau ditanya tentang hadis. Jadi ada hadis orang yang bertahlil 70.000 kali. Kalau dalam khazanah Nahdlatul Ulama itu disebut dengan ataqah kubra. Nah, nanti bisa dicari apa itu ataqah kubra. Lalu dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Jadi ada dua amaliyah ini. Bertahlil 70.000 kali dengan bilangan tertentu, kemudian dihadiahkan pahalanya. Dan diyakini atau diharapkan pembebasan mayit dari neraka. Apakah sahih atau tidak? Maka dijawab oleh Syekhul Islam, kalau dia bertahlil sekian atau bahkan lebih dan lebih banyak lagi atau lebih sedikit, kemudian dihadiahkan, maka Allah memberi manfaat dengan hal itu. Artinya ya terkabul begitu. Tapi tidak ada satupun hadis sahih maupun hadis dhaif. Wallahu a'lam. Nah, ini teks Arabnya langsung dari website, bisa dicek sendiri. Kalau mau ngecek di kitabnya cetak juga bisa. Tapi kami mohon bantuan doa semoga channel ini segera monet dan kami bisa segera membeli kitab Majmu' Fatawanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kemudian cek bagaimana amaliyah Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Nah, ini kami langsung kutip dari Al-Ustadz Ammi Nurbaiz ya, dalam website konsultasi syariah. Ternyata Syekhul Islam itu mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal lengkapnya adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Khallal menceritakan dari Abdullah putra Al-Imam Ahmad, saya melihat ayahku menulis di gelas putih atau benda yang suci untuk wanita yang kesulitan melahirkan. Yang beliau tuliskan adalah hadis Ibnu Abbas. Jadi bukan diajarkan berdoa, tapi ditulis. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi dikompil dua ayat yang tidak satu surat itu dikompil. Jadi kayak disusun. Kalau kita lihat di khazanah Nahdlatul Ulama itu ada namanya Yasin Fadilah, atau sekarang ada juga Waqiah Fadilah. Nah, juga ada hizib-hizib kalau di kalangan Rabithah Alawiyah, Ormas Rabithah Alawiyah atau Paguyuban Rabithah Alawiyah, itu ada hizib-hizib. Jadi susunan doa-doa plus ayat-ayat. Ayyuhal ikhwah. Nah, kemudian ditulis lebih lanjut oleh Ustadz Ammi Nurbaiz pada keterangan yang lain bahwa Al-Khallal juga mendapat cerita dari Abu Bakar Al-Maruzi atau kadang dibaca Al-Marwazi, bahwa ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang menulis doa tertentu untuk wanita yang kesulitan melahirkan selama 2 hari. Lalu Imam Ahmad meminta dibawakan mangkuk yang lebar dan minyak za'faran. Beliau menulis lebih dari 1 doa dengan tinta berupa minyak za'faran tersebut. Kemudian ditulis di mangkuk itu, lalu dikasih air, airnya diminum. Nah, kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Isa pernah melewati seekor sapi yang kesulitan melahirkan. Sapi itu memanggil, wahai kalimullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyelamatkan aku dari kondisi ini. Tapi ternyata Nabi Isa berdoa, ya khaliqan nafsi minan nafs, ya khaliqan nafsi minan nafs, wa ya mukhallisan nafsi minan nafs, wa ya mukharrijan nafsi minan nafs, khallisha. Jadi Nabi Isa berdoa itu, maka kemudian apa? Al-Imam Ahmad, jika ada wanita yang kesulitan melahirkan, lalu dia tuliskan doa ini untuk diberikan kepadanya, ya, itu dianjurkan. Gitu.
ditulis, bukan dibaca. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Isa dibacakan. Dan itu kepada sapi, bukan kepada manusia. Dan semua teks doa ruqyah di atas, ini kata Ustadz Ammi Nurbaif, jika ditulis bisa memberi manfaat insya Allah. Dikutip dari kitab Zadil Ma'ad. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ternyata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga melakukan hal yang sama, bahkan dengan susunan doa hizib yang berbeda. Ya, dan ini berdasarkan apa? Pengalaman, experience, berdasarkan tajribat. Ya. Nah, di sini dituliskan doa-doanya dan ini kami ambil dari website Ustadz Ammi Nurbaif. Baik, ayuhal ikhwah, cukup sekian karena terlalu panjang. Pada intinya adalah apa? Syekh Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala itu tidak masalah mengkhususkan suatu amalan tertentu walaupun tidak ada dalil khususnya. Nah, baik, nanti insya Allah berikutnya kita akan lanjut di materi-materi yang masih sama di artikel ini. Ada banyak sekali dan panjang, mungkin ini menjadi 5 part ya, supaya nanti netizen bisa memberikan komentar-komentar, bisa memberikan pembanding-pembanding. Sekali lagi, bukan dalam rangka menghina, bukan dalam rangka menjatuhkan. Mari kita sesama muslim saling sharing, berbagi ilmu, karena masing-masing kita punya ilmu yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Ya, masing-masing kita dikatakan oleh Allah, inna sa'yakum lasyatta. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.